Ya, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pak, apakah arti hadirat Tuhan itu? Di mana hadirat Tuhan itu ada? Apakah dengan menyanyi kita bisa mendatangkan hadirat Tuhan? Apakah hadirat Tuhan dapat diturunkan atas kita jika hanya kita menyanyi dengan alat musik dan penyembahan? Dari Ri. Hadirat Tuhan itu apa, saudara ya? Hadirat Tuhan itu kalau kita melihat kata dasarnya itu kan hadir. Jadi hadirat Tuhan itu boleh dianggap sebagai suatu situasi atau suatu suasana di mana Tuhan hadir. Nah, bahwa itu berarti demikian, itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang mengandung kata hadirat Tuhan. Misalnya dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ada kata-kata dalam ayat ini, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Nah, ayat ini di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu berbunyi, orang-orang itu akan menerima hukuman kebinasaan selama-lamanya, dibuang keluar dari lingkungan Tuhan. Jadi di dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru bahasa Indonesia dibilang dijauhkan dari hadirat Tuhan. Kata hadirat Tuhan itu diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sebagai lingkungan Tuhan. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa hadirat Tuhan itu bisa berarti lingkungannya Tuhan dalam tanda petik. Lalu saudara, Yohanes 17 ayat 5 juga memiliki kata hadirat. Di dalam Yohanes 17 ayat 5 itu dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di hadiratmu. Nah, ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi, Bapa, agungkanlah aku sekarang pada Bapa dengan keagungan yang kumiliki bersama Bapa. Jadi kata kumiliki di hadiratmu itu diterjemahkan kumiliki bersama Bapa. Nah, dari contoh dua ayat ini memang hadirat Tuhan itu kelihatannya memang berarti suasana di mana Tuhan hadir atau di mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau ditanya di mana hadirat Tuhan itu ada, saudara-saudara, kita kalau bicara secara strict, maka Tuhan itu maha hadir. Sehingga kalau Tuhan itu maha hadir dan berarti Tuhan itu ada di mana-mana, dan kalau hadirat Tuhan itu berarti suasana di mana Tuhan hadir atau Tuhan ada, dan Tuhan ada di mana-mana, maka kita secara strict boleh mengatakan bahwa semua tempat itu sebenarnya bisa menjadi hadirat Tuhan. Karena Tuhan hadir di semua tempat. Tuhan maha hadir. Tetapi saudara, biarpun Tuhan itu maha hadir atau hadir di semua tempat, tetapi satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa Dia tidak hadir di semua tempat dengan tingkat yang sama, dengan arti yang sama, atau dengan sikap yang sama. Seorang teolog bernama Herman Bavinck, dia mengatakan bahwa maksudnya ia ini adalah Allah. Ia tidak hadir dalam tingkat dan cara yang sama di mana-mana. Misalnya, kalau dia kehadirannya di surga, itu berbeda dengan kehadirannya di bumi. Kehadirannya pada benda berbeda dengan kehadirannya pada binatang. Kehadirannya pada binatang berbeda dengan kehadirannya pada manusia. Kehadirannya pada orang kafir berbeda dengan kehadiran pada orang Kristen. Kehadirannya pada orang Kristen yang tidak memberitakan Injil berbeda dengan kehadiran pada orang Kristen yang memberitakan Injil. Kehadirannya pada orang Kristen atau gereja itu berbeda dengan kehadirannya pada diri Kristus. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang berbeda-beda tingkat dan cara dan arti dari kehadiran Tuhan. Saya kasih ilustrasi misalnya, saudara ya, polisi yang hadir bersama dengan presiden. Kalau saudara lihat, polisinya ada sama-sama presiden. Tapi kalau saudara lihat ada penjahat dikawal, polisinya juga ada sama-sama dengan penjahat. Tetapi saudara, kehadiran polisi bersama dengan presiden tentu sifatnya berbeda dengan kehadiran polisi bersama dengan penjahat. Kalau dia ada bersama presiden, dia hadir dengan sikap hormat, dengan tujuan melindungi. Sedangkan dia hadir dengan penjahat, dia hadir untuk mengawasi supaya penjahat itu tidak lari. Jadi ini jelas menunjukkan cara hadirnya berbeda. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu maha hadir, tapi dia hadir di berbagai tempat tidak dengan cara, tingkat, atau arti yang sama. Karena itu maka jika kita bicara secara
konteks atau dalam konteks ibadah, maka boleh dikatakan bahwa hadirat Tuhan itu adalah suasana di mana Tuhan hadir di dalam ibadah kita. Nah, kalau saudara bertanya, apakah hadirat Tuhan dapat diturunkan atas kita jika kita hanya menyanyi dengan alat musik dan penyembahan? Saudara, kehadiran Tuhan itu tidak bergantung pada nyanyi dan alat musik, saudara ya. Karena apabila seseorang memang berkumpul bersekutu dalam nama Tuhan, itu Tuhan ada. Tuhan berjanji di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, tentu saja kita juga melihat bahwa kalau orang bersekutu, Tuhan pasti ada karena itu janji Tuhan. Tetapi memang kehadirannya juga di mana apabila dia dihormati dan dia ditinggikan, baik melalui puji-pujian kita maupun juga melalui firman-Nya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian orang Israel. Jadi tentu asal ada pujian yang sungguh-sungguh, pengagungan yang sungguh-sungguh, peninggian dia melalui firman-Nya, dia pasti ada di sana. Tetapi ini tidak bergantung pada alat musik. Sehingga kalau ada alat musik berarti Tuhan hadir, tidak ada alat musik Tuhan tidak hadir. Sama sekali tidak. Bahwa apabila satu pertemuan ibadah sungguh-sungguh meninggikan dia dari hati mereka, seperti kata Yohanes 4 ayat 24, di mana barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ibadah kita memang sungguh-sungguh adalah ibadah yang sejati, Tuhan pasti hadir di sana. Karena itu adalah janji dari firman-Nya.